Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita masih melanjutkan tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita akan mengisahkan satu nabi yang mengasas kerajaan Bani Israel di Palestina. Siapa dia? Dialah Yusha ibnu Nun alaihi salam. Nabi Yusha ibnu Nun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kisah Yusha ibn Nun tidak lepas daripada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Al-Quranul Karim mengisyaratkan kisah Yusha ibn Nun ini, walaupun tidak dicantumkan namanya, tetapi isyaratnya ada. Dicantumkan dalam surah Al-Kahfi, dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan dalam surah Al-Kahfi itu dengan sebutan fatan, bahwa di antara pembantu Nabi Musa itu ada anak muda. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya anak muda, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun lamanya. Ahli tafsir sepakat bahawa yang dimaksud fata, anak muda yang bersama Nabi Musa, adalah Yusha ibn Nun. Namun siapa Yusha ibn Nun ini? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Yusha ibn Nun secara nasab, dia adalah Yusha ibn Nun ibni Ifraim ibni Yusuf ibni Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dia masih keturunan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Ya'qub, Ishaq, dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi sebagian pendapat yang menukilkan dari ahli kitab bahwa Yusha ibn Nun itu adalah anak paman Nabi Allah Hud. Tapi ada juga yang mengatakan dia adalah saudara dari atau ponakan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit kita urut kisah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun yang ma'ruf kisahnya dalam Al-Quran, kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, maka Musa pun kemudian membawa sekitar 2 juta lebih Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Masalahnya
Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika membawa Bani Israel itu tidak mudah. Banyak rintangan, banyak halangan. Salah satunya adalah harus melewati kota-kota di mana kota-kota itu banyak orang-orang yang jabbar, yang sombong, yang tidak mau diajak kepada kebenaran, dan harus melakukan peperangan bersama mereka. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam lewat di sebuah kota, ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam tahu bahwa tidak mungkin melewati kota tersebut kecuali harus berperang. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta dari 10 kabilah Bani Israel, 12 kabilah Bani Israel, karena seluruh kabilah Bani Israel itu jumlahnya 12. Karena putra-putra Yakub itu semuanya 12 orang. Lah turunannya disebut Bani Israel. Jadi dari 12 kabilah itu Nabi Musa meminta satu persatu untuk mengintai. Setiap kabilah diambil satu, setiap kabilah diambil satu. Lah salah satunya adalah Yusha ibn Nun. Kemudian Musa mengutus 12, satu di antara 12 kabilah itu untuk mengintai kota yang akan dilewati itu. Rupanya isi kota itu adalah orang-orang yang menakutkan. Kalau seandainya berperang, wah kami kalah. Akhirnya setelah pengintaian itu terjadi, pulanglah yang 12 orang ini, kemudian pulang masing-masing ke kabilah-kabilah mereka. Lah rupanya yang 10 orang justru mengompori kabilahnya untuk tidak ikut perang. Percuma kita perang katanya. Ini yang kita lawan kuat-kuat tuh, kecuali 2 orang. Yusha ibn Nun salah satunya, dan juga Kilab ibn Yafi'ah. Yusha ibn Nun dan Kilab ibn Yafi'ah ini mengatakan kepada kabilahnya, kita tetap perang, karena Nabi Musa sudah mengumumkan kepada kita kalau kita menyerang pasti menang. Tapi yang 10 kabilah ini justru kemudian mereka mengatakan dengan kalimat yang lancang, yang kemudian difirmankan dalam surah Al-Maidah ayat 23, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Berkatalah 2 orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah berikan nikmat atas keduanya, maksudnya Yusha ibn Nun dan Kilab ibn Nafi'ah ini. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu masukinya niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Tapi yang 10 orang yang masing-masing kembali kepada 10 kabilah itu mengatakan, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk-duduk menanti saja di sini. Dalam ayat yang lain, ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar, pasti kami akan masuk kepadanya, kata. Lihat bagaimana pengucutnya Bani Israel. Yang berani hanya 2 kabilah saja. Yang 10 kabilah justru mengejek Nabi Musa dan mengatakan, kalau kamu hendak mengajak kami perang, perang berdua, kamu dan Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian
mereka pun tidak mau masuk. Mereka hanya berada di perbatasan kota itu. Lah dalam kota itu sebenarnya mereka pun ketakutan. Jadi orang-orang yang dianggap perkasa itu mereka sendiri sudah ketakutan tuh dengan pasukannya Nabi Musa. Lah antara kota tersebut dengan perkemahan Nabi Musa itu ada bukit yang panjang sekali yang disebut dengan Bukit Husban. Lah di kota itu ada orang soleh namanya Bal'am ibn Ba'urah. Jadi di kota itu ada orang soleh namanya Bal'am ibn Ba'urah. Dan Bal'am ibn Ba'urah itu terkenal menguasai Ismullahil Azam, nama Allah yang agung, yang kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Jadi penduduk kota itu, orang-orang Jabbarun itu, mereka datang kepada Bal'am, tahu bahwa Bal'am itu mustajab doa, dan meminta kepada Bal'am itu untuk mendoakan kecelakaan kepada Musa dan orang-orang yang diajaknya dari Bani Israel. Tapi Bal'am tidak mau dan mengatakan, celaka kalian, yang aku akan doakan ini seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, Musa alaihi salatu wassalam, Musanya Bani Israel. Aku tak mau. Tapi akhirnya kemudian mereka pun datang kembali kepada Bal'am berkali-kali, menawarkan kekuasaan, menawarkan kekayaan. Akhirnya kemudian Bal'am pun terlena, kemudian mau mendoakan keburukan kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Mulailah kemudian Bal'am berdoa kecelakaan kepada Musa. Allah takdirkan lisannya tidak bisa berdoa, meleset-leset. Harusnya dia mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa dan kaumnya, malah mendoakan kecelakaan kepada penduduk kota. Marahlah penduduk kota ini, wahai Bal'am, kami suruh kau berdoa keburukan kepada Musa, kenapa kau berdoa keburukan untuk kami, katanya. Ya, karena yang didoakan seorang nabi dipleset-plesetkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Bal'am mengatakan, khasirat dunya wal akhirah, kalian sungguh telah menggiring kepada kerugian duniaku dan akhiratku, katanya. Karena sudah kadong bahasa kita ini, akhirnya Bal'am pun membuat siasat. Karena doanya sudah enggak manjur. Kata Bal'am gini saja, utus wanita-wanita cantik kalian, kemudian berpura-pura berdagang, datanglah kepada perkemahan Musa dan Bani Israel yang ada di ujung Bukit Husban itu. Kalau satu wanita di antara kalian berhasil menggoda orang pilihan Nabi Musa dari 12 orang-orang pilihan masing-masing kabilah itu, kan ada orang pilihannya tuh, satu saja tergoda oleh kalian kemudian melakukan perzinahan, itu sudah cukup, katanya. Betul, akhirnya dikirim wanita-wanita cantik, pura-pura berjualan, pura-pura berdagang. Subhanallah, atas takdir Allah, ada satulah orang dari pembesar kabilah, dari 12 kabilah Bani Israel, jatuh cinta pula kepada salah satu wanita itu, kemudian melakukan perzinahan. Ketika melakukan perzinahan inilah tiba-tiba Allah azab Bani Israel. Allah kirim taun, wabah, ya, semacam wabah kayak corona bahasa kitanya di zaman sekarang, ya. Sehingga kemudian Nabi Musa dan orang-orang yang berakal ini, para ulamanya mencari-cari sebab. Kenapa sampai Allah kemudian sebarkan wabah di sini? Pasti ada yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian dicari-cari, rupanya ketemu. Ada di antara pembesar kabilah Bani Israel melakukan perzinahan dengan wanita kota itu. Maka kemudian saat dia berzinah, ditombak dari punggung menembus kepada perempuannya, kemudian dibawa keluar tenda, kemudian diangkat ke langit dan mengatakan, hakadza jazaa'un man asallaha. Inilah balasan bagi orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mati, maka wabah pun diangkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan bahwa bukan wabah, tetapi
Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Bani Israel setelah peristiwa itu kemudian disesatkan jalannya ke tengah padang pasir, kemudian tidak bisa keluar dari situ, yang Al-Quran menyebutnya Ardutih, negeri linglung. Jadi masuk ke padang pasir, tidak bisa keluar dari situ, mutar-mutar di situ-situ saja, dan itu lama, selama 40 tahun di situ. Bayangkan, baru setelah 40 tahun baru kemudian dicabut tuh azab Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak linglung lagi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal di bumi ini, di padang pasir negeri linglung ini. Nabi Harun dulu meninggal, kemudian Musa pun meninggal. Tapi ada juga yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, bahwa Musa tidak meninggal di negeri linglung, tapi Musa sempat memerintahkan Yusha ibn Nun untuk menyerang kota tersebut dan berhasil mengalahkannya. Dan Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Yusha ibn Nun. Baru setelah dikalahkan barulah Musa meninggal. Wallahu alam, kan ini kan tidak berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sah. Ini kan kisah Israiliyat, ada yang mengatakan seperti ini, pendapat ulama ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun yang masyhur Musa meninggal di bukit ataupun di negeri linglung tadi, atau disebut dengan tanah perjanjian, Ardutih namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka setelah Musa alaihi salatu wasallam meninggal dunia, maka Musa pun berwasiat kepada Bani Israel untuk mentaati pemimpin baru mereka. Siapa? Yusha ibn Nun sebagai penggantinya. Inilah pengganti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tentang Yusha ibn Nun ini ada sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya faqala liqaumihi la yatba'uni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan walam yarfa sukufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifati wa huwa yantadiru wiladataha faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dhalik faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma bisha alaina fahabisat hatta fatahallahu alaihi." Dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan, salah seorang nabi pernah berperang, maksudnya Yusha ibn Nun. Kemudian ia berkata kepada kaumnya, "Janganlah ikut serta dalam peperanganku seorang laki-laki yang baru saja menikah dan ia hendak berhubungan dengan istrinya. Tidak pula seseorang yang membeli kambing atau unta sedang bunting tua sementara dia sedang menunggu kelahirannya, atau seseorang yang sedang membangun rumah sementara atapnya belum dibangun." Jadi Yusha ibn Nun ini mensyaratkan kepada siapapun yang ikut terlibat dalam pasukannya harus tidak boleh, satu, dia baru menikah dan belum menggaulinya, nanti kepikiran masalah gak khusyuk nanti. Ataupun dia baru beli kambing atau unta yang sedang bunting yang siap melahirkan, nanti kepikiran dalam perang tuh. Ataupun baru bangun rumah, baru sampai mau masang atap, tiba-tiba diajak perang, jangan, nanti dia kepikiran atapnya tuh. Jadi betul-betul orang-orang yang berperang itu yang tidak ada masalah. Dan ini generasi-generasi terbaik kala itu, karena generasi orang-orang pengecut yang diajak perang oleh Nabi Musa, kemudian mereka mengatakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila," pergilah engkau wahai Musa, ajak Tuhanmu perang berdua sana. Mereka sudah mati semuanya. Karena ada yang mengatakan dalam kisah Israiliyat itu, siapapun yang masuk negeri Ti
dan usianya lewat daripada 20 tahun, pasti dia mati. Jadi ini generasi kedua, ini generasi para pengecut di zaman Nabi Musa dah enggak ada lagi. Jadi ini lahirkan generasi para pemberani. Itulah yang dipimpin oleh Yusha ibn Nun untuk berperang mengalahkan Jababirah ini. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun dalam hadis ini kemudian masuk ke negeri tersebut. Ada yang mengatakan masuk ketika menjelang solat asar atau mendekati asar. Lah ketika itu bertepatan di hari Jumat. Sementara Bani Israel itu ataupun khususnya orang-orang Yahudi, mereka kan mensakralkan hari Sabtu sebagaimana Nasrani mensakralkan hari Ahad, orang-orang Islam kan mensakralkan hari Jumat. Jadi bagi mereka hari Sabtu itu hari sakral, tidak boleh berperang. Sementara mereka berperang hari Jumat tepat di waktu asar. Sementara waktu asar ke maghrib itu kan dekat tuh. Artinya kalau sampai terbenam matahari masuk waktu Sabtu kan, berarti berhenti itu perangnya. Sementara Yusha ibn Nun tidak mau menghentikan perang sampai menang. Jadi ketika kemudian Yusha ibn Nun membawa pasukan, para pemberani ini kemudian mereka berperang luar biasa. Ketika hampir menang, matahari pula hampir tenggelam. Maka kemudian faqala, maka Yusha ibn Nun tiba-tiba berbicara kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Hei matahari, engkau makhluk yang diperintahkan Allah secara kaun, secara alam, tapi aku diperintahkan Allah secara syar'i untuk berjihad. Allahumma ihbisha alaina, ya Allah tahan matahari itu, jangan tenggelam dulu sampai kami menang. Apa yang terjadi? Fahubisat, maka matahari itu terdiam hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah berikan kemenangan kepada Yusha ibn Nun ini. Inilah satu-satunya nabi yang bisa menghentikan matahari, dan itu mukjizatnya. Yusha ibn Nun itu mukjizatnya menghentikan matahari. Tentu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena matahari itu kan secara kaun tidak mungkin berhenti. Tapi karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan matahari satu di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka permintaan Yusha ibn Nun dikabulkan. Ketika dia mengatakan, hei matahari kau diperintahkan, aku juga diperintahkan, ya Allah tolong hentikan matahari itu. Tiba-tiba matahari terdiam, mereka pun berperang sampai betul-betul menang, kemudian matahari ditenggelamkan. Subhanallah, ya, luar biasa. Inilah mukjizat yang dimiliki Yusha ibn Nun alaihi salam. Ketika kemudian para pemberani ini berhasil mengalahkan kaum Jababirah itu di kota tersebut, kan dapat harta ghanimah banyak, dapat harta rampasan banyak kan. Sementara harta rampasan di zaman dulu diharamkan, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali bagi syariat Islam. Kata Nabi SAW, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada satu nabi pun sebelumku, kata Rasul. Aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Yang pertama, waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Dijadikan bumi ini tempat sesuci dan tempat sujud alias solat. Kalau zaman dulu solat itu tempat ibadah, kalau kita masjid gitu ya. Kalau di luar tempat ibadah tidak sah. Tapi umat Islam diberikan rukhsah, keringanan, boleh kemudian bertayamum walaupun tidak menggunakan air, dimanapun di bumi ini bisa tayamum ya. Dan boleh solat di mana saja. Umpamanya terpaksa harus solat di trotoar jalan pun dibolehkan dalam Islam. Kalau memang tidak ada masjid atau di negeri kafir, di perjalanan ini waktu udah mau habis nih, nampak ada trotoar, ada solat di situ. Tapi jangan naruh HP, itu mau viral namanya. Ya. Artinya solat di mana saja nggak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa uhilat liyal ghanaim, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Jadi umat Islam itu halal harta rampasan perang.
tapi umat dulu tidak halal. Kemudian yang ketiga, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan musuh-musuh, diberikan takut dengan perjalanan 1 bulan. Jadi perjalanan 1 bulan sampai di mana musuh itu sudah takut duluan sama Nabi. Kemudian yang keempat, wa bu'ithtu ila kulli ahmar wa aswad, dan aku diutus kepada setiap yang merah dan yang hitam. Maksudnya aku diutus kepada seluruh manusia, jin dan manusianya. Dan yang terakhir, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafaatul uzma yang tidak diberikan para nabi sebelumku, kata Nabi SAW. Lah salah satunya, aku dihalalkan untukku ghanaim, harta rampasan perang. Boleh dimanfaatkan, boleh dimakan, boleh ditawan budak-budaknya dan begitu seterusnya. Tapi di zaman itu tidak boleh. Kan Yusha ibn Nun ini kan sudah menaklukkan sebuah kota kaya tuh. Tentu akan dapat emas, dapat perak, dapat ternak, kan macam-macam tuh, barang-barang berharga itu. Tapi di zaman itu tidak boleh dimanfaatkan, sehingga harta rampasan perang itu harus dibawa ke tempat yang tinggi di atas bukit, kemudian dibiarkan sampai Allah kirim halilintar, kemudian membakar harta rampasan perang itu. Kalau sampai ada halilintar dan membakar, menunjukkan bahwa jihadnya lillahi, karena Allah. Tapi kalau tidak ada halilintar membakarnya, berarti ada masalah tuh. Berarti ada masalah di situ. Lah ketika Yusha ibn Nun ini meletakkan ghanaim ini, ghanimah harta rampasan perang di atas ketinggian itu, ditunggu beberapa hari tak kunjung datang halilintar itu. Maksudnya tak kunjung ada api yang membakarnya, berarti ada masalah di sini. Akhirnya kemudian Yusha ibn Nun mengumpulkan 12 kabilah itu, kemudian membaiat mereka bahwa tidak ada kecurangan. Jangan-jangan di antara kalian ada yang mengambil harta rampasan perang ini atau mencurinya tanpa sepengetahuan aku, katanya. Maka 12 kabilah itu bersalaman dengan Yusha ibn Nun dalam rangka berbaiat. Rupanya dari 12 kabilah itu ada yang satu bersalaman tidak bisa lepas dengan tangan Yusha ibn Nun. Rupanya kamu nih yang maling, katanya. Ketahuan, ya kan? Akhirnya ada 2 atau 3 orang betul-betul menyembunyikan emas sebesar kepala kerbau. Banyak tuh sebesar kepala kerbau, ikhwan, kan? Akhirnya baru setelah dikembalikan kepada harta yang dikumpulkan di atas bukit itu, baru datang halilintar, kemudian terbakar. Maknanya jihadnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang dulu ikhlas gak ikhlas ketahuan. Kan itu ya. Ikhlas enggak orang ini, gitu ya. Kayak kisahnya Habil dengan Kabil itu kan, korbannya diletakkan di atas bukit. Datang halilintar membakar, korbannya Habil, kambingnya Habil terbakar, buah-buahannya Qabil tak terbakar. Ketahuan nih Qabil tak ikhlas. Habil nih ikhlas. Coba antum digituin gitu, malu kan, enggak ikhlas kan, tertuang korupsi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Lah ketika kemudian sudah menang dalam mengalahkan kota yang dihuni oleh orang-orang Kan'aniyun atau Jababirah ini, maka mereka pun sudah dekat dengan Baitul Maqdis. Akhirnya Baitul Maqdis dikepung selama 6 bulan oleh Yusha dan pasukannya. Subhanallah. Akhirnya mereka bisa menaklukkan Baitul Maqdis dan bisa masuk ke Baitul Maqdis. Digambarkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah 58. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak itu. Kemudian masukilah dari pintu gerbangnya sambil sujud, dan katakanlah hittah, bebaskanlah kami dari dosa.
niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Tiba-tiba orang-orang zalim itu mengganti perintah dengan yang harusnya mengatakan hittah, mereka katakan hintah. Kemudian sebab itulah kami timpakan atas mereka azab bagi orang-orang yang zalim dari langit, lantaran mereka telah melakukan kefasikan. Jadi Bani Israel ini sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahi apa? Kemenangan. Kota yang dipenuhi dengan Jababiro itu sudah dimenangkan. Kemudian sekarang mereka sudah sampai kepada tujuan akhir yang dimaksud oleh Musa dan Bani Israel ketika mereka terusir dari Mesir. Inilah tujuannya Baitul Maqdis. Artinya sudah sampai ke tujuan itu, dan sudah dimenangkan perangnya. Mereka hanya diminta oleh Yusha ibn Nun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara masuk kemudian menunduk. Maksudnya sujud di sini artinya menunduk, menghormati Baitul Maqdis, kan ini tanah suci. Kemudian ucapkanlah hittah. Maksudnya hittah itu maksudnya ya Allah bebaskanlah dari dosa-dosa kami. Dan kalau seandainya mereka melakukan seperti itu, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya dan akan ditambah lagi nikmatnya. Tapi Bani Israel ini kaum yang degil, ikhwan, kaum yang sombong. Bukannya mereka kemudian masuk ke Baitul Maqdis itu dengan cara menghadap ke depan kemudian menunduk, mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis dengan cara memunggungi, mundur jalannya. Disuruh maju malah kemudian berbalik arah, kemudian jalan mundur ke Baitul Maqdis itu. Kemudian mereka sambil mengangkat tangan bukan mengatakan hittah tapi hintah, ditambah nun, hittah jadi hintah. Kalau hittah itu maknanya ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kalau hintah itu ya Allah mana makananmu, katanya. Coba minta ampun, disuruh minta ampun malah minta makan. Di sini loh disuruh minta ampun malah minta makan. Kan kurang ajar tuh Bani Israel itu. Lah karena kekurangan ajaran mereka lah makanya Allah mengatakan di sini fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka orang-orang zalim itu mengganti perkataan yang harusnya mereka katakan mereka tidak katakan. Yang harusnya mereka katakan hittah mereka katakan hintah. Hintah itu artinya gandum. Ya Allah berikan gandum yang banyak. Ya Allah mana makanannya, katanya. Maka apa yang terjadi? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Sebab itulah kami timpakan atas orang-orang zalim dari langit azab karena kefasikan mereka. Ada yang mengatakan turun azab taun. Turun azab berupa wabah taun. Banyak orang mati di situ karena mereka tidak mendengar nabinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang masih hidup itu maka mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun hidup dengan tenang tentram di Baitul Maqdis. Tapi dengan berjalannya waktu Yusha ibn Nun kemudian meninggal dunia. Ada yang mengatakan Yusha ibn Nun dia memimpin Bani Israel itu sekitar 27 tahun dan usianya ketika wafat 127 tahun dia meninggal dunia. Ada yang mengatakan dia dikuburkan di Urdun dekat kota Salat. Tapi Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan Yusha ibn Nun itu dikubur di Baghdad sesuai dengan perkataan salah satu putranya Imam Ahmad, namanya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, yang ketika dia hendak wafat dia berwasiat agar dikuburkan di samping kuburannya Yusha ibn Nun. Dan Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal kan tinggal di Baghdad. Jadi ada yang mengatakan kuburannya di Baghdad, ada yang mengatakan kuburannya di Urdun. Wallahu alam, kita tidak bisa memastikan karena tidak ada riwayat yang sahih tentang di mana kuburan para nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas kuburannya.
Tapi nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah berabad-abad itu tidak jelas di mana letaknya. Hanya konon katanya seperti itu. Sehingga tidak bisa dipastikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, dari kisah ini tentu ada faedah yang luar biasa yang kita bisa petik. Yang pertama, bahwa Baitul Maqdis adalah tempat para nabi dan tempat mukimnya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, bagaimana di sini ada pelajaran tawakal yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada Yusha ibn Nun, dan Yusha ibn Nun yang mengajarkan kepada kaumnya untuk tawakal kepada Allah, bahwa kemenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sebagian Bani Israel diajak perang tak mau tuh, karena kurang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal sudah jelas-jelas Musa seorang nabi, dapat wahyu dan mengatakan kalau kalian perang pasti menang. Tapi mereka enggak yakin. Makanya tawakal itu penting dalam setiap hal. Lihat bagaimana ketika Nabi SAW kalah dalam perang Uhud, kemudian pulang ke Madinah, kemudian diisukan bahwa Abi Sufyan akan membawa pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Uhud. Maka Nabi mengingatkan para sahabatnya dan mengatakan, walaupun mereka datang dengan pasukan yang jauh lebih banyak lagi, kalian jangan gentar. Fazaduhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Rupanya setelah ditunggu-tunggu tak datang pula pasukan itu. Ya, itulah karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di sini ada faedah bahwa iman kepada Allah dan percaya bahwa pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hal yang kita hadapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Ini diantara faedah kisah Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam, satu-satunya nabi yang bisa menghentikan matahari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit tambahan tentang kisah Yusha ibn Nun ini. Yusha ibn Nun ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, adalah orang kepercayaan Nabi Musa. Dia dulunya bukan nabi, tapi karena membantu nabi jadi pula dia nabi. Kan ada orang-orang itu yang sebenarnya bukan nabi, tetapi Allah angkat menjadi nabi karena sebuah permintaan nabi yang lainnya. Contoh namanya Harun. Harun bukan nabi. Yang menjadikan Harun nabi itu siapa? Nabi Musa. Minta dia kepada Allah Azza wa Jalla karena lisannya pelat, sementara dia harus berdialog dengan Fir'aun. Fir'aun fasih orangnya, nanti bisa kalah hujah. Makanya dia mengatakan, ya Rabb, aku punya saudara, dia lebih fasih lisan dia dibandingkan lisanku, jadikan dia nabi. Allah kabulkan, akhirnya Harun menjadi nabi. Ya. Lah Yusha ibn Nun ini bukan nabi asalnya, tapi karena ikut Nabi Musa kemana-mana. Yang sangat masuk dalam Quran itu bahwa yang membawa perbekalan ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mencari Khidir itu Yusha ibn Nun tuh. Jadi ketika satu hari Musa ini berceramah di hadapan Bani Israel, kemudian Bani Israel ini ada yang bertanya kepada Musa di atas mimbarnya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Kata Musa, tidak ada. Musa lupa menyebut insyaAllah. Harusnya Musa mengatakan insyaAllah tidak ada, tapi Musa melupakan kalimat insyaAllah, langsung memvonis tidak ada orang lebih alim daripada aku. Sebenarnya perkataan Musa benar, memang tidak ada orang alim di zaman itu melebihi Nabi Musa, tetapi gara-gara dia tidak mengucapkan kalimat insyaallah, fa'atabahullah, Allah hukum dia. Dan Allah katakan, ada orang yang memiliki pengetahuan yang kau tidak miliki, kau harus belajar kepadanya. Kemudian disyaratkan kepada Khidir. Lah Musa alaihi salatu wassalam ketika itu mengajak anak muda. Lah anak muda inilah Yusha ibn Nun yang membawa perbekalan Nabi Musa dan membawa ikan asin yang nanti akan jadi petunjuk di mana ikan kering yang sudah diasinkan itu akan hidup, kemudian akan loncat dari tempat perbekalannya. Kemudian kalau ikan itu hidup kemudian loncat dari tempat perbekalannya, ikuti di belakangnya, dia akan mengarahkan di mana Khidir di situ. Coba alamatnya cuma begitu saja. Dua pertemuan lautan, kemudian ikannya nanti hidup akan loncat. Ah, ikuti aja ikan itu katanya. Kalau antum cari alamat kayak gitu ketemu kan?
Ya kan? Makanya Nabi Musa mengatakan, aku akan cari walaupun bertahun-tahun sampai ketemu. Di sini juga ada isyarat apa? Rihlah li talabul ilmi. Bahwa talabul ilmi itu perlu berjalan, perlu rihlah. Antum dari rumah lo jalan kaki atau jalan pakai motor, pakai mobil datang ke Al-Fajri, itu yang benar tuh. Karena ada orang-orang malas kan, sudah ada live-nya YouTube-nya tuh. Dengan di YouTube aja di rumah. Ngapain pula datang ke Al-Fajri katanya. Bisa nengok di Humara Channel, bisa nengok di Al-Fajri Channel. Enggak usah lah datang ke Al-Fajri, sudah ada YouTube saja. Lama-lama saya ceramah sendiri aja di sini. Antum enggak ada depan saya gitu ya. Beda rasanya dan beda pula pahalanya. Antum hadir di majelis ta'lim. Apa kata Rasulullah? Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikumul hasanat. Kalau antum sudah ngaji, kemudian antum bubar, apa kata Rasulullah? Berdirilah, pergi engkau, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah sudah ganti keburukan kalian dengan kebaikan. Bayangkan, hanya semata-mata duduk di majelis ta'lim, pulang itu dosa antum sudah hilang, keburukan antum sudah diganti kebaikan. Ustaz, bagaimana kalau yang ngaji ngantuk-ngantuk? Yang ngantuk-ngantuk aja, nggak apa-apa, penting datang antum ke sini. Daripada nggak datangan gitu ya. Itu baru satu keutamaan, belum lagi malaikatnya yang mengepakkan sayap, entah berapa ribu malaikat di atas kepala kita loh, sampai ke langit sana, meminta ampunkan dosa-dosa kita yang ada di sini dan menyebut-nyebut nama kita di atas sana. Jadi selebritis langit antum. Kan luar biasa. Jadi thalabul ilmi itu perlu rihlah, perlu berjalan. Ya, walaupun sekarang sudah ada alat elektronik, sudah ada YouTube, sudah ada macam-macam, ada Facebook gitu ya. Tapi bagaimanapun, man salaka tariqan, kata Rasul, siapa yang berjalan. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan, di situ kalimatnya. Yaltamisu fihi ilma, mencari ilmu di dalamnya. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Ya. Jadi jangan pernah malas datang ke majelis ilmu. Walaupun mungkin sebagian ustaz kita disampaikan itu saja udah bosan. Jangan lihat materinya, tapi lihat keutamaan duduk di majelis taklimnya. Antum ambil berkahnya saja. Ya, itu yang penting, ambil berkahnya. Karena majelis taklim itu majelis yang dinaungi para malaikat. Ada ketenangan, ada rahmat di situ. Ada naungan para malaikat, nama kita pula diangkat sampai ke langit, dan banyak keistimewaannya duduk di majelis taklim itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali, jadi Musa ini berjalan bersama siapa? Yusha ibn Nun. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebenarnya sudah sampai tempatnya itu. Sudah sampai tempat yang dituju. Cuman masalahnya ketika ikan itu hidup kemudian loncat, Yusha ibn Nun itu dibuat setan lupa. Sehingga setelah kemudian istirahat mereka melakukan perjalanan sudah jauh, tiba-tiba kemudian Musa lapar, mana makanan? Pas ditengok makanan lah, ikan kok udah nggak ada. Wah, ini sudah kelewat ini kita ini, balik lagi akhirnya. Coba. Lah disitulah akhirnya Allah takdirkan berjumpa dengan Nabi Khidir. Kemudian mengucapkan salam. Kemudian disitulah Musa belajar kepada Khidir, yang Al-Quran menyebut 3 pelajaran yang dipelajari Musa. Pertama, membolongi kapal. Itu pelajarannya. Yang kedua, membunuh anak kecil. Yang ketiga, membenahi rumah roboh. Itu pelajarannya itu. Ya, suruh bolongi kapal, suruh bunuh anak, dan suruh membenahi rumah roboh. Itu. Tapi tentu maksudnya bukan seperti itu. Ya. Kemudian Khidir menceritakan, kenapa aku membolongi kapal? Karena di daerah sini penguasanya jahat. Kalau nampak ada kapal bagus diambilnya. Kasihan nelayan ini. Makanya aku bolongi biar dia karam. Kalau mau pakai tinggal diangkat, tembel lah. Itu. Kenapa saya bunuh anak kecil itu? Kau jangan marah wahai Musa. Anak kecil itu nih kalau besar kurang ajar dengan orang tuanya. Kalau sudah kurang ajar, nanti orang tua tersakiti. Daripada kedua orang tua tersakiti, lebih baik ku bunuh dulu anak itu. Dari sini ada yang mengatakan bahwa Khidir itu nabi bukan wali.
Kenapa? Karena salah satu mukjizatnya dia dapat wahyu, mengetahui anak ini kalau besar jadi durhaka. Dari mana tahunya coba? Kalau bukan dari wahyu. Itulah dia seorang nabi. Makanya mukjizat yang ma'ruf daripada Khidir itu disebut Khidir. Kenapa? Karena kalau dia duduk di tanah gersang jadi hijau tuh. Ya, ada tanah gersang, duduk aja di situ kemudian jadi hijau semuanya. Namanya disebut Khidir. Ya. Nah, tapi ini khususiah para nabi kan, mengetahui anak ini kalau besar jadi bajingan kan, tahu karena wahyu. Kalau kita kan nggak tahu, nampak ini anak indah hitam nakal nih, bunuh aja nanti bisa jadi preman nih katanya. Antum nggak boleh bunuh anak. Antum siapa? Bukan nabi, bukan wali juga enggak, wali murid yang ada. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian membenahi rumah yang roboh. Rumah yang roboh ini adalah pemiliknya 2 anak yatim. Lah kakek yang keberapa gitu ya, itu kakek-kakeknya orang soleh tuh. Maka anak ini karena turunan orang soleh kita jaga. Dari sini ada dalil ikhwatu fiddin, antum tidak perlu khawatir kalau antum meninggal. Bagaimana nasib anak-anak antum, bagaimana nasib harta antum, Allah yang akan jaga itu. Ini buktinya anak ini dijaga. Ya. Kemudian hartanya juga dijaga, karena kalau tidak dibenahi rumah itu kemudian sampai roboh, di bawah rumah itu ada harta karun. Ini bisa diambil orang. Nah, inilah pelajaran disebutkan dalam Quran. Adapun dalam hadis Nabi SAW ada satu tambahan. Jadi ketika Nabi Musa dan Khidir berada di atas perahu, tiba-tiba melihat ada burung menukik ke bawah, kemudian meminum air, diletakkan di paruhnya, kemudian terbang lagi. Maka Khidir mengatakan, wahai Musa, ilmumu dan ilmuku kalau digabung itu hanya sebatas tegukan burung itu, sementara ilmu Allah ini lautan yang terbentang katanya. Ya, itu kalau dalam hadis. Itu juga tambahan pelajaran, Nabi Musa belajar kepada Khidir. Tapi syahidnya di sini Yusha ibn Nun ini menemani Nabi Musa tuh kemana-mana. Ya, makanya wajar kalau seandainya Yusha ibn Nun ini banyak belajar kepada Nabi Musa, karena dia orang dekatnya masalahnya. Lah ketika Musa meninggal dunia, maka Khidir diangkat sebagai pengganti Musa dan dia menjadi nabi. Nabi Yusha ibn Nun. Ya, itu diantara sekilas tambahan keterangan antara Khidir dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Sekira karena baru pemanasan kan, sudah libur lama. Nggak usah lama-lama nanti antum ngantuk. Sampai di sini saja kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.